Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. KPU tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si A, si B dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian, sejak awal itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Den Bagus TV yang selalu memberikan berita terbaru, terheboh, terkonyol, terviral hari ini, karena tanpa berita Anda ketinggalan cerita. KPU bantah pernyataan Hasto suara Ganjar Mahfud sudah dikunci 17%. Dalam wawancara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan bahwa ada kekuatan besar di belakang KPU. Oknum-oknum KPU telah merubah program, dan suara Ganjar Mahfud dikunci 17%. Dia juga menyebut bahwa sudah mempunyai bukti-bukti terkait hal tersebut. Dan dia juga menambahkan juga mengantongi bukti bahwa sebenarnya Pilpres kali ini 2 putaran. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Ketua KPU Hashim Ashari. Dia menegaskan bahwa KPU tidak pernah mematok dan mengunci atau menargetkan berapa jumlah suara pasangan calon presiden ataupun partai tertentu. KPU tidak bisa mengontrol pemilih yang hadir berapa, apalagi mengontrol perolehan suara. Karena ini pemilihan langsung. Jadi kalau ada informasi atau kabar KPU telah mengunci hasil suara, dengan tegas KPU membantah. Imbu Ketua KPU Hashim Ashari. KPU tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si A, si B dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian, sejak awal itu nggak ada. Karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung. Langsung artinya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan suara untuk di luar negeri yang di dalam negeri itu tanggal 14 Februari 2024. Berapa jumlah pemilih yang hadir saja kan KPU tidak bisa mengontrol. KPU juga tidak bisa menentukan berapa sih pemilih katakanlah dari DPT, dari DPTB atau DPK di dalam negeri. Itu berapa yang akan hadir juga KPU nggak bisa memprediksi, nggak bisa mengontrol. Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Jadi tidak ada KPU kemudian sudah istilahnya berarti teman-teman kumparan menyebutnya apa? Sudah mengunci di angka sekian persen, tidak pernah ada situasi itu. Jadi perolehan suara baik berupa suara maupun kalau dikonversi jadi persentase itu adalah semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari TPS. Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu KPU membantah ya bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suara yang sekian, tidak ada. Jadi semuanya yang dihitung KPU itu adalah berasal dari perolehan suara di TPS. Di kesempatan lain pakar politik M. Kodari juga menyebut bahwa apa yang disampaikan Hasto Kristianto itu ilusi. M. Kodari juga mengatakan bahwa biasanya orang kalau antara harapan dan kenyataan tidak sesuai, kadang menciptakan ilusi, penyangkalan-penyangkalan seperti itu adalah taktik atau manuver politik. Imbu M. Kodari. Misalnya kayak Mas Hasto mengatakan bahwa Sirekap itu dikunci pada angka 16-17% misalnya gitu. Jadi orang itu kalau antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai, itu kadang-kadang dia menciptakan kenyataan sendiri. Jarak Ilusi, ya? Bang. Ada Ilusi gitu. Kalau kita betul-betul tidak bisa mempertemukan antara realitas dengan harapan kita, itu kita menciptakan realitas sendiri gitu. Penyangkalan-penyangkalan ini adalah bagian dari taktik atau manuver politik gitu. Iya.